Selamat pagi, semoga semuanya selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup ya, olahraga di kondisi seperti sekarang ini. Dan tetap kita menjaga ya protokol kesehatan kalau kumpul-kumpul ya, tujuannya untuk menjaga orang di sekitar kita dan diri kita juga. Oke, ya pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita. Tapi sebelum kita melanjutkan, Bapak tadi malam sudah melihat ya tugas grafnya, ya sudah mengerjakan, mayoritas sudah mengerjakan. Bapak belum selesai juga melihatnya. Bapak lihat sebagian besar tugasnya cukup bagus ya. Ada partisipasi dari masing-masing anggotanya. Ya. Nah, informasi ya, sekedar informasi. Kemungkinan ini adalah pertemuan minggu terakhir kita ya. Jadi insya Allah di minggu depan kita akan melaksanakan UAS ya. Jadi di hari ini kita akan ada materi ya, dua pertemuan itu kita jadikan satu ya, yaitu terkait dengan tema terakhir, masih terkait dengan materi sebelumnya ya. Dasar-dasarnya adalah pemahaman di materi sebelumnya tentang graf. Ini lanjutannya yaitu tentang tree atau pohon, sebagaimana materinya sudah Bapak lampirkan di Viklas ya, yang kalian sudah baca tadi. Nah, jadi ini adalah materi terakhir kita ya. Kita jadi hanya sampai dua materi ya setelah UTS ini bersama Bapak, yaitu terkait graf dan juga terkait pohon. Nah, itu pohon juga sebenarnya lanjutan dari graf, ya, tapi tidak apa-apa. Ya, Bapak harap ya dua materi ini kita bisa maksimal sebagai pondasi kita, dasar kita untuk nantinya memahami mata kuliah lain yang berkaitan dengan matematika diskrit. Kalau di sebelum UTS mungkin sudah belajar tentang, oh kita tiga ya, tiga atau dua ya, aljabar sama Bapak juga ya, aljabar boolean. Halo. Iya, Pak. Oh iya, berarti tiga ya. Oke, berarti bukan dua, tiga. Berarti ada aljabar boolean, ada graf, dan juga ada pohon. Nah, materi kita terakhir adalah terkait pohon ya. Ya Bapak harap sudah dibaca. Jadi nanti mungkin Bapak hanya singkat saja menjelaskan. Nanti lanjutkan dengan tanya jawab saja. Oke. Jadi kita nanti akan ada tiga pokok bahasan ya, yaitu aljabar, lalu kemudian graf dan juga pohon. Jadi nanti untuk minggu depan UAS kita adalah hanya tiga pokok bahasan tersebut ya. Jadi tipsnya ya cukup pelajari saja dari materi-materi yang Bapak sampaikan. Insya Allah kalau memahami, soalnya tidak jauh-jauh dari materi yang Bapak sampaikan ya. Tidak akan keluar jauh dari materi yang Bapak sampaikan. Jadi kalau memahami, membaca minimal ya, membaca dan memahami materi dari slide atau video yang Bapak share di Viklas, nanti soal UASnya tidak akan jauh dari ketiga materi tersebut ya. Jadi kita tidak mengambil soal dari sebelum UTS ya, karena Bapak anggap yang sebelum UTS sudah dengan Pak Eko sudah dilakukan penilaian. Jadi tugas Bapak hanya menilai dari materi setelah UTS sampai UAS. Nah, jadi sekedar informasi ya, informasi penting juga. Insya Allah di minggu depan persiapkan ya, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Jadi di
di minggu ini Bapak tidak akan ngasih tugas ya. Jadi kita kalau tugasnya kemarin sudah ada tugas video dan juga ada beberapa tugas individu ya yang sudah kalian kerjakan. Nah, nanti di minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan ujian akhir semester dari materi ketiga bab tersebut. Jadi tadi cukup pelajari saja materi yang kita bahas di kelas atau dari materi yang Bapak sediakan di Kelas. Oke. Terkait UAS ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baiklah. Izin bertanya, Oke. Silahkan. bentuk soal UASnya bagaimana ya Pak? Soal UASnya. Soal UASnya nanti esai semua. Nggak ada pilihan ganda. Paling tidak lebih dari 5 soal. Materinya adalah aljabar, graf, dan pohon. Jadi cukup pahami saja contoh-contoh soal yang ada di slide. Yang ada materi yang dari Bapak sampaikan. Seperti itu. Izin bertanya Pak, Ya, untuk sistem UASnya itu gimana ya Pak sistemnya? sistem UASnya. Maksudnya gimana nih sistem UASnya? Kan kalau misalnya yang pakai Pilgan kan biasanya ada yang pakai quizzes atau tulis tangan gitu Pak. Oh, kita kemungkinan besar nanti tulis tangan. Pakai. Jadi siapkan apa? Kertas apa namanya? Kertas folio ya, yang bergaris itu. Nanti dikirimkan, di scan atau di foto boleh, yang penting Bapak bisa melihat ya. Mungkin kalau nggak ada scanner di rumah, boleh di foto, yang penting nanti jelas apa jawabannya bisa Bapak baca gitu. Jadi sistemnya kita tertulis ya, nanti Bapak akan kasih uh, mungkin maksimal 5 soal, nggak bakal bisa kurang, mungkin 3, tapi tidak tidak akan lebih dari 5. Soalnya nanti dijawab di kertas, jadi silahkan kalian nanti persiapkan kertas folio atau mungkin kertas HVS juga boleh, yang penting rapi dan bisa Bapak baca lah, bisa Bapak koreksi gitu. Nanti kalau tulisannya kalau nggak rapi kan susah juga bacanya. Seperti itu. Jadi sistemnya kita tertulis. Baik, terima kasih Pak. Ya, untuk durasi Izin mungkin bertanya, Pak. oke, silakan. Untuk waktu pengerjaannya kira-kira dikasih waktu berapa jam ya, Pak? Kita kan ada dari setengah 8 sampai jam 10 ya. Kemungkinan tergantung jumlah soal dan bobotnya, nanti Bapak belum perhitungkan waktunya, tapi kemungkinan 1 jam, maksimal 1,5 jam. Jadi kalau 1,5 jam, nanti UASnya kita akan mulai pukul setengah 9 ya. Jadi jangan terlalu pagi juga lah, jam setengah 9. Kalau cukup 1 jam ya nanti bisa setengah 9 atau jam 9 kita mulai. Jadi tidak kita mulai jam setengah 8 ya. Atau mungkin mau setengah 8 boleh juga sih. Tapi yang jelas tergantung bobotnya belum Bapak tentukan ya. Jadi nanti durasi waktunya tergantung jumlah soal dan oh, kemungkinan atau waktu pengerjaan ya, prediksi waktu pengerjaan. Tapi sebagai kisi-kisi mungkin kalau soalnya 5 soal, nanti ya bisa 1,5 jam lah. Kalau soalnya cuma 3 atau 4 ya bisa 1 jam. Seperti itu, Arista ya. Baik, Pak. Ada lagi? Jadi kita hanya 3 pokok bahasan ya, aljabar, graf, dan juga yang terakhir hari ini yaitu terkait pohon. Materinya nggak jauh-jauh dari itu. Hanya butuh pemahaman saja sebenarnya. Jadi
di ujiannya untuk mengukur tingkat pemahaman ya. Jadi pastikan kerjakan mandiri ya, tidak ada yang kerjasama. Ya Bapak menilai, Bapak percayalah dengan kalian, teman-teman sekalian, kerjakannya mandiri. Karena di sini kita jangan ngejar nilai ya, ngejarnya pengetahuannya dikejar, pemahaman gitu ya. Karena nanti kalau hanya ngejar nilai, hanya nyontoh, nanti repot di mata kuliah selanjutnya, nanti keberatan nanti. Jadi pastikan walaupun nilai kecil, kerjakan sendiri gak apa-apa. Kerjakan sendiri. Nanti kita juga akan Bapak rencanakan juga nanti kita UASnya kita live ya. Jadi harap siapkan koneksi yang baik. Nah, nanti akan menyalakan kamera semua, Zoom. Kita tetap join Zoom untuk memastikan kalian mengerjakannya mandiri ya. Jadi kita akan join Zoom dan juga nanti ya hanya menyalakan kamera saja. Jadi kalau selesai nanti di chat di Zoom, biasanya seperti itu Bapak ya kalau ujian. Kalau mau live jadi kasih tahu dulu sudah selesai. Live gitu ya. Nanti waktu pengumpulan tugas juga, soal pengumpulannya juga Bapak tentukan waktunya ya. Jadi nanti kalau sekarang kan kamera udah bagus ya untuk moto jawaban ya. Seperti itu. Pakai cam scanner juga udah bagus. Jadi kalau yang punya scan ya silahkan, lebih bagus. Tapi kalau yang tidak punya scanner, boleh dikumpulkannya via di foto saja. Yang penting gimana caranya jawabannya bisa terbaca dengan baik ya. Nanti teknis pelaksanaannya akan Bapak kasih tahu lagi sebelum ujian dimulai ya. Pasti yang jelas siapkan kertas, siapkan koneksinya ya, boleh pakai HP, boleh pakai laptop, yang penting kita akan menyalakan kamera semua sebagai dokumentasi ujian. Nanti waktu pengumpulannya Bapak kasih jeda waktu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengumpulkan soal. Misalkan kita selesai jam 10 ya, di link di V-Class-nya untuk pengumpulannya mungkin 10.20 atau 10.15 ya. Seperti itu. Untuk yang tidak hadir tolong dikasih tahu ya, Bapak di sini lihat hanya 29, 28 mungkin ya, kecuali Bapak. Jadi yang tidak hadir tolong dikasih tahu ya temannya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Nggak perlu menuliskan kembali soal kan ya Pak? Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Baik Pak. Tapi kalau jangan kosong juga ya. Misalkan nggak paham ya, nggak tahu jawabannya, jangan tulis Pak saya tidak tahu jawabannya, jangan gitu ya. Semaksimal mungkin ya. Kan kita kan boleh buka buku ya, nggak close book ya, open book. Jadi mau pakai buku apa aja, buka internet juga boleh, silahkan, tidak ada larangan. Yang penting mengerjakannya sendiri-sendiri ya, mandiri. Jadi nyalakan kamera, boleh juga kalau mau sambil buka buku atau buka catatan, silahkan. Kita open book. Seperti itu. Ada lagi? Sebelum kita masuk materi hari ini. Tidak ada ya? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ya materi kita pada kesempatan hari ini. Tadi sudah kalian baca juga ya, sudah tersedia di V-Class. Ini Bapak hanya memberikan highlight saja mungkin. Di sini coba share screen.
Apakah sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Ini ya pertemuan 14 ya, terlihat ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oh ya, di sini tadi di pertemuan minggu lalu juga nanti akan Bapak tampilkan, tapi ini hanya untuk dibaca saja. Ini ada materi minggu lalu yang seharusnya Bapak sampaikan. Ini ada contoh-contoh penerapan graf ya dalam kasus di kehidupan sehari-hari. Ini silahkan dibaca nanti ya. Ini tapi tidak harus, ini ada latihan soalnya, ini tidak harus dikerjakan, tapi kalau mau dikerjakan boleh, tapi tidak harus dikumpulkan ya. Kalau mau dibaca-baca ini ada, ini Bapak hide ya, nanti Bapak tampilkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai pohon ya. Oke. Oke, mungkin Bapak buka. Oke, pohon ini sebenarnya lanjutan dari graf ya. Jadi pemahaman kita tentang graf akan sangat membantu untuk memahami materi tentang pohon atau disebut tree. Kalau kita mungkin sering mendengar istilahnya decision tree ya, pohon keputusan ya, untuk memutuskan suatu hal itu ada yang namanya decision tree. Nah, itu pondasinya adalah graf. Graf itu nanti ada pohon. Nah, pohon nanti ada pohon keputusan. Nah, itu arahnya ke situ nanti di kecerdasan buatan itu ya. Ada banyak sekali algoritma kecerdasan buatan, salah satunya adalah decision tree. Oke, di sini untuk memahami ini kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan pohon. Pohon itu adalah graf ya. Graf tidak berarah, ya tidak ada panahnya. Dia terhubung. Nah, kata kuncinya dia graf, tidak memiliki arah, dan dia terhubung. Kata kunci yang terakhir adalah dia tidak mengandung sirkuit. Nah, kalau sirkuit kan kita sudah tahu ya, sirkuit itu kalau dia berangkat dari suatu titik, dia pergi, kemudian kembali ke titik itu disebut dengan sirkuit. Jadi kata kuncinya adalah dia graf. Graf itu kan terdiri dari titik dan juga sisi ya. Nah, sebuah titik itu bisa dianggap sebuah graf ya. Misalkan dua buah titik dihubungkan dengan sisi, itu dihubungkan dengan sebuah sisi, itu adalah graf. Jadi dia graf tidak berarah, terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Kita lihat contoh yang pertama. Ini contoh ini termasuk graf. Mengapa disebut graf? Karena dia adalah tidak berarah. Nah, yang pertama dia tidak memiliki arah. Kemudian terhubung. Yang dimaksud terhubung ini antara satu simpul dan seluruh simpulnya ini saling terhubung. Tidak ada simpul yang terpisah. Ya. Tidak ada simpul yang terpisah. Misalkan di sini ada simpul G, dia tidak terhubung ke salah satu simpul A, B, C, D, E, F ini, maka dia disebut dengan pohon. Kalau ada G, berarti dia bukan pohon ya nanti. Jadi pohon ini adalah terhubung dia syaratnya. Yang ketiga, tidak mengandung sirkuit. Kita lihat di graf ini, ya kalau diperbesar, bisa nggak ini? Nah, diperbesar, graf yang pertama ini dia tidak memiliki sirkuit. Dia tidak bisa dari suatu titik kembali ke titik tersebut ya. Nah, ini dari titik B ke A ke D. Nah, ini nggak ada garis lagi ke sini dari D ke B ya. Nah, nanti kita lihat ada contoh yang mengandung sirkuit ya. Jadi kalau dia ada sirkuitnya, ya, sirkuit kan tidak melalui sisi yang sama ya. Ini tidak ada sirkuit. Nah, ini maka dia disebut pohon. Syarat pertama dia graf, ya graf benar ya. Ini ada titik, ada sisinya. Kemudian dia tidak berarah, ya tidak memiliki arah. Yang ketiga terhubung, dia terhubung ya. Tidak ada titik yang terisolasi ya. Kemudian tidak mengandung sirkuit. Nah, ini oleh karena itu ini termasuk di dalam pohon. Kita lihat graf yang kedua. Graf yang kedua, dia tidak berarah, ya benar. Dia terhubung, ya tidak ada simpul atau titik yang tidak terhubung ya, semuanya terhubung.
Yang ketiga, dia tidak mengandung sirkuit. Nah, tidak ada sirkuitnya ya. Dari mana nih sirkuitnya? Nggak ada. C, D, C, E, B, A, F, D. Nah, dia tidak ada sirkuit. Nah, oleh karena itu, graf kedua ini tergolong di dalam pohon atau tree. Nah, kita lihat yang bukan pohon seperti apa nih, yang ketiga nih. Dia graf, ya benar graf. Tidak berarah, ya dia tidak berarah. Terus kemudian terhubung, ya dia terhubung. Ini tidak ada titik yang terisolasi. Dan juga dia tidak mengandung sirkuit. Nah, ini syarat yang terakhir dia tidak terpenuhi. Kenapa? Karena di sini ada sirkuit. Sirkuitnya adalah misalkan dari A ke D ke F, dia bisa kembali lagi ke A. Atau misalkan dari F ke D ke A, dia kembali ke F bisa. Nah, ini ada sirkuitnya. Oleh karena itu dia tidak tergolong dalam pohon. Jadi gugur nih. Syarat yang terakhir dia tidak terpenuhi. Jadi gugur, dia bukan pohon. Lalu di graf yang terakhir di sini, kenapa dia tidak disebut dengan pohon? Pertama, dia tidak berarah, ya benar. Terhubung. Nah, ini dia tidak terhubung ya. Ini sebenarnya ada dua graf berbeda nih. AFD dan ada graf CEB. Nah, oleh karena itu ini kan tidak terhubung ya. A, B, C, D, E, F-nya tidak terhubung. Ini hanya berpotongan saja tapi tidak ada titik di sini yang menghubungkan ya. Nah, jadi dia syarat terhubungnya tidak terpenuhi. Jadi dia tidak termasuk dalam pohon. Oke, jadi itu ya kata kuncinya untuk memahami apa itu pohon. Yang pertama adalah dia graf. Graf tidak berarah ya, tidak memiliki arah, kemudian dia terhubung dan juga tidak mengandung sirkuit. Nah, ini kata kuncinya, ada graf tidak berarah, terhubung, ada 3 ya. Graf tidak berarah, terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, nanti kalau ada soal, tentukan mana yang graf atau buat contoh graf dan contoh yang bukan graf itu bisa ya, masih contoh ya. Kemudian yang kedua adalah hutan. Nah, hutan ini adalah ya sekumpulan pohon yang saling lepas ya, atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, jadi hutan ya sekumpulan pohon lah. Kalau kita lihat hutan ya sekumpulan pohon kan ya. Jadi kalau ada pohon dikumpulkan dalam sebuah ini, dia disebut dengan pohon dikumpulkan, jadi dia disebut dengan graf. Ini kan pohon ya, ini pohon, ini pohon. Kenapa pohon? Karena dia graf, tidak berarah, terhubung, tidak memiliki sirkuit ya, ketiga-tiganya. Nah, ini disebut dengan hutan ya. Hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Ya sekumpulan pohon lah. Hutan atau forest. Nah, itu istilahnya. Oke. Nah, di sini ada sifat-sifat pohon. Ya, jika G adalah pohon, maka setiap simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Ya, jadi hanya terhubung dengan lintasan tunggal ya. Tidak ada lintasan lain ya. Misalkan apa maksudnya nih lintasan tunggal ya? Misalkan dari titik ini, titik A misal, ada titiknya enggak ya? Nah, ini. Misalkan dari titik B ke titik F, ini jalurnya cuma satu nih. Yaitu B, A, D, F. Enggak ada jalur lain gitu. Misalkan dari titik C ke titik B ya jalurnya hanya C, D, A, B. Nah, itu yang dimaksud dengan lintasan tunggal. Kalau yang ini kan dia tidak termasuk pohon karena dia lintasannya nggak tunggal nih Mas. Kalau dari B ke F ini dia bisa lewat 2 jalur nih, B, A, D, F atau B, A langsung ke F. Nah, ini dia tidak termasuk pohon. Jadi itu yang dimaksud dengan lintasan tunggal. Nah, kemudian yang ketiga, G terhubung dan memiliki M ini sisi ya. Ya, G-nya terhubung memiliki sisi adalah N-1. N ini adalah jumlah simpul. Jadi maksudnya ini adalah jumlah sisinya adalah jumlah simpul dikurangi dengan 1.
Itu yang ketiga. Kita lihat benar nggak nih? Kita lihat di sini jumlah simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, simpulnya ada 6, berarti sisinya ada 6 dikurangi 1, yaitu 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Enggak ada pointer ya. Oke. Nah, jadi kalau yang ini ada sisinya ada berapa? Simpulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simpulnya ada 9, berarti jumlah sisinya seharusnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dan seterusnya ya. Jadi itu adalah ciri dari pohon. Oke. Selanjutnya yang keempat, G tidak mengandung sirkuit ya. Ya benar tadi ya. Karena dia pohon, dia tidak mengandung sirkuit dan memiliki M. Nah, ini sama ya. Jumlah sisinya adalah N-1. Ya, jumlah simpulnya dikurangi 1. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Jadi kalau ada pohon, kita tambahkan satu buah sisi, maka akan jadi sirkuit. Akan ada sirkuit tapi hanya satu. Ini yang kelima ya, ciri-cirinya ya. Kita lihat, misalkan pada gambar ini yang paling kiri, ya. Kalau ditambahkan satu buah sisi yang menghubungkan antara dua buah simpul ini, misalkan dari sini sisi ini ke sisi ini. Nah, ini misalkan ditambahkan sebuah sisi, maka dia akan ada satu buah sirkuit, ya. Tidak lebih ya, hanya akan ada satu sirkuit. Yaitu sirkuit dari sini, 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 sini gitu ya. Nggak ada sirkuit lain. Nah, jadi itu ya, ciri-ciri dari pohon. Kalau dia ditambah satu sisi jadi sirkuitnya ada banyak, nah itu bukan pohon berarti. Maksudnya seperti itu. Yang terakhir, dia terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, semua sisi adalah jembatan. Nah, ini belum kita bahas ya terkait jembatan. Mungkin kita lewati dulu saja. Tapi intinya ada 5 tadi ya, ini yang sudah kita bisa buktikan. Teorema di atas dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Nah, ini kalau cara gampangnya ya tadi kita lihat kata kuncinya ya, dia tidak berarah, kemudian terhubung, dan juga tidak memiliki sirkuit. Nah, seperti itu. Itu untuk mencirikan pohon. Jadi kemudian yang kedua, ini selanjutnya adalah pohon merentang. Nah, ini jadi ini nanti saling berkait ya. Tadi pemahaman pohon, kemudian kita selanjutnya memahami apa yang dimaksud dengan pohon merentang. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah mencari jalur terpendek. Nah, sebelum memahami bagaimana jalur terpendek itu, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan pohon merentang. Jadi pohon merentang adalah graf terhubung, ya. Pohon merentang dari graf terhubung, ya, adalah upagraf atau subgraf ya, merentang yang berupa pohon. Nah, ini agak sulit juga pemahamannya ini. Oke. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Nah, jadi untuk mendapatkan pohon merentang itu kita harus menghilangkan sirkuit di dalam graf tersebut. Jadi nggak boleh, misalkan kita diberikan sebuah graf, maka kita hilangkan sirkuitnya gitu, sehingga tidak ada sirkuit lagi. Nah, itu disebut dengan pohon merentang. Jadi dengan kata lain, pohon merentang adalah sebuah graf yang dihasilkan dari sebuah gimana ya? Sebuah graf,
sebuah subgraf. Subgraf itu adalah bagian dari graf tersebut ya, yang diperoleh dengan menghilangkan sirkuit dari graf tersebut. Mungkin kita lihat contoh saja ya. Misalkan ini ada sebuah graf G. Graf G ini kan ada sirkuit ya. Misalkan dari titik ini titik A ke B, ke C, ke D, bisa kembali lagi ke A. Atau dari A ke B, ke D, kembali ke A. Nah itu bisa ya. Jadi dia mengandung sirkuit. Nah, pohon merentang adalah ya subgraf merentang yang berupa pohon. Subgraf itu ya bagian dari graf ini. Misalkan ini ya. Yang diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuitnya. Nah ini misalkan ini ya. T1 ini adalah pohon merentang. Mengapa? Karena dia merupakan subgraf atau ya bagian dari graf G. Ya ini kan bagian dari graf G ya. Tapi dia tidak ada sirkuitnya lagi nih. Tidak ada sirkuit lagi. Ya diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuitnya. Untuk menghilangkan sirkuit ya kita menghapus sisinya ya. Beberapa sisinya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Nah ini contoh pohon merentang. Jadi dia diperoleh dari graf ini, ya bagian dari graf ini, tapi yang sudah tidak mengandung sirkuit. Nah, cara mendapatkannya adalah dengan menghilangkan sisinya yang menjadikan graf tersebut sirkuit lah gitu ya. Ini bisa dianggap sebagai, tapi simpul-simpulnya nggak boleh hilang ya, hanya sisinya ya. Bukan menghilangkan simpul, hanya menghilangkan sisinya. Jadi yang dihilangkan sisinya agar dia tidak terjadi sirkuit. Ini kalau ini yang dihilangkan ada 1, 2, 3 ya, ada 3 sisi yang dihilangkan. Kalau ini kita lihat dia juga termasuk subgraf ya, karena ini ada, ini ada, ini ada. Ya di sini kan ada semua nih, 1, 2, 3. Jadi dia subgraf. Nah ini dia dihilangkan adalah sisi ini 1, sisi 2, sisi 3. Jadi ini termasuk dalam pohon merentang, yaitu pohon yang diperoleh dengan memutus sirkuit dari graf tersebut. Nah ini bisa ya seperti ini. Ya yang diputus adalah, yang dihilangkan adalah sisinya ya, jangan simpulnya atau titiknya. Nah ini juga bisa nih. Tapi dia harus bagian dari graf ini. Nggak boleh kita buat sisi baru gitu. Dia hanya sisi yang ada dari graf ini, tapi sebagian kita hilangkan agar sirkuitnya hilang. Nah itu dimaksud dengan graf. Ini juga seperti ini bisa. Atau Z-nya terbalik bisa juga nih. Dari sini ke sini, sini itu disebut dengan pohon rentang. Jadi pohon rentang dari sebuah graf terhubung adalah subgraf atau upagraf yang merupakan pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf tersebut. Ya tadi ya, Bapak ulangi, dia ada sebuah graf, kita hilangkan sisinya agar sirkuitnya hilang. Kita hilangkan sirkuitnya. Tapi titik-titiknya ini harus tetap terhubung dan juga tidak boleh ada titik yang dihilangkan. Yang boleh dihilangkan hanya sisinya saja. Nah ini contoh yang sederhana ya. Nanti mungkin kalian bisa cari lagi, browsing di internet contoh pohon merentang yang lain. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Jadi setiap graf itu pasti ada pohon merentangnya ya. Jadi graf terhubung pasti memiliki pohon merentang minimal 1. Bisa lebih. Nah, seperti ini kan ada pohon merentangnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 mungkin ya kalau Z-nya terbalik. Atau ini panahnya menghadap terbalik ke sana, ini ada banyak. Tapi minimal sebuah graf itu pasti memiliki 1 buah pohon merentang. Ya. Kemudian graf tidak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Nah, mana ini contohnya? Enggak ada nih. Nah, ini graf tidak terhubung. Ya, graf tidak terhubung ya hutan ya. Dengan jumlah pohon. K ini jumlah pohonnya ya. Jadi kalau ada hutan yang jumlah pohonnya adalah
K, pasti dia mempunyai minimal K buah hutan merentang. Nah, ini mungkin kita lewati saja ya. Kita lewati saja ini. Intinya ya kalau ada sebuah hutan itu ada pohonnya ada 3, ya berarti dia pasti memiliki 3 buah pohon merentang. Nah, ini contoh penerapan pohon merentang ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dicontohkan untuk menghitung jumlah ruas jalan minimum yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota terhubung satu sama lain. Jadi tujuan mempelajari pohon merentang ini adalah misalkan kita dihadapkan pada sebuah kota, kita diminta untuk membuat ruas jalannya, bagaimana agar setiap kota itu terhubung satu sama lain seminimal mungkin. Jadi kalau membuat jalan itu kan kalau dulu belum ada jalan, kita buat jalannya itu ya kan pengennya seminimal mungkin ya uang yang dikeluarkan oleh pemerintah misalkan. Pengen ngaspal misalkan. Ini kira-kira jalur mana nih yang utama? Yang penting setiap kota itu terhubung. Jadi nggak harus setiap kota itu kita hubungkan ya atau kita aspal misalkan karena dananya tidak mencukupi. Nah, jadi kita bisa gunakan pengetahuan kita tentang pohon merentang ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau juga nanti di sini ada routing ya, misalkan pada jaringan komputer tidak harus setiap komputer itu terhubung satu sama lain. Akan pengkabelannya misalkan biar lebih sedikit untuk penggunaan kabelnya. Nah, ini misalkan ini tadinya seperti ini antara komputer atau switch itu saling terhubung. Nah, sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan pohon merentang. Nggak perlu semuanya dihubungkan. Cukup titik-titik tertentu saja, yaitu menggunakan pohon merentang sehingga setiap end user atau setiap endpoint ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini contoh penerapan pohon merentang untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Masalah misalkan pengaspalan jalan, misalnya tidak semua jalan harus diaspal, tapi jalan-jalan utama saja. Yang penting dana yang dikeluarkan minimal. Atau juga ini saat kita menerapkan pada jaringan routing ya, routing itu agar seminimal mungkin yang dikeluarkan. Baik dari segi pengkabelannya atau nanti dari segi efektivitas pengiriman data gitu ya. Oke. Itu tadi tentang pohon merentang. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya sambil Bapak menjelaskan. Silahkan. Atau mungkin suara Bapak kurang jelas atau penjelasannya kurang jelas atau salah, bisa jadi salah juga. Boleh ya disanggah atau disampaikan. Oke, selanjutnya pohon merentang minimum ya tadi ya. Kalau tadi kan kita belum bicara bobotnya ya. Nah, kalau sudah berbicara optimalisasi, nah ini tentu saja kita mencari yang nilai minimum dari sebuah pohon merentang. Kan sebuah graf itu tadi minimal memiliki 1 buah pohon merentang. Ya, minimal memiliki 1. Tapi bisa jadi dia memiliki banyak pohon merentang. Nah, kalau kita berbicara pohon merentang minimum, jadi pohon merentang yang bobotnya paling minimum gitu ya. Nah, ini jadi pohon merentang minimum itu adalah graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Nah, tadi ya bisa jadi memiliki lebih dari 1. Nah, pohon merentang yang bobotnya paling minim disebut dengan pohon merentang minimum. Nah, ini nanti biasanya digunakan untuk penerapan algoritma pencarian jalur terpendek gitu ya. Jadi cari dulu jalur merentangnya, dicari pohon merentangnya dulu, dihitung bobotnya berapa masing-masing pohon merentang itu, lalu dibandingkan pohon merentang yang bobotnya paling minimum mana. Nah, itu baru ditemukan jalur terpendeknya baru ditemukan.
Nah itu salah satu penerapan juga dari pohon merentang ini. Nah misalkan ini ya, ini kan pohon merentangnya bisa banyak ya, bisa banyak jalur gitu ya. Nah tapi ini adalah pohon merentang yang paling minimum. Nah nanti ada caranya nih bagaimana mencari pohon merentang minimum. Nah ini nanti kemungkinan besar ada nih di soal UAS nih, bagaimana nanti diberikan sebuah graf, lalu kalian mencari pohon merentang minimumnya. Nah, jadi pohon merentang minimum adalah pohon merentang yang bobotnya paling minimum. Jadi kita berbicara graf terhubung yang memiliki bobot ya. Jadi pohon merentang minimum adalah pohon merentang yang nilai bobotnya paling kecil. Nah ini kan dari satu kota ke kota lain kan memiliki bobot. Nah ini yang paling terkecil seperti ini nih. Jadi nanti kalau kita misalkan ini adalah jarak ya antar kota. Jadi ini adalah dana paling kecil yang dikeluarkan. Misalkan jarak aspalnya paling sedikit nih. Karena jarak antar kotanya paling kecil. Nah ini paling minimal nih. Atau paling maksimal dana itu bisa dikeluarkan paling sedikit ya. Kalau aspalnya seperti ini nih, antar kotanya yang diaspal jalurnya ini. Kalau yang lain bisa jadi lebih jauh jaraknya, jumlah yang dikeluarkan lebih banyak gitu ya. Nah ini contoh penerapannya seperti itu. Atau nanti kalau pada jaringan dan lain-lain ya. Nah untuk menghitung ya tadi bagaimana mendapatkan pohon merentang minimal, kita nanti akan ada 2 algoritma ya. Nah, nanti ada 2 algoritma. Yang pertama ada algoritma prim, yang kedua nanti apa ya, Kruskal kalau nggak salah. Nah, nanti bisa kalian pilih cara mana yang paling mudah kalian gunakan untuk mencari jalur terpendek lah gitu ya. Nah ini kita lihat dulu algoritma. Kita kan sudah belajar algoritma ya. Kata kunci algoritma adalah apa? Dia tidak boleh loncat ya. Namanya algoritma, dia harus ada urutan-urutannya. Nah, jadi harus dilakukan langkah per langkah. Nah, ini algoritma prim, langkahnya harus kita ikuti nih. Langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang bobotnya minimum. Nah, ini untuk mencari tadi ya, pohon merentang minimum ya. Kalau udah ketemu, masukkan ke dalam T. T ini pohon ya. Kita buat ya pohonnya gitu ya. Setelah diambil sisi, kita buat pohonnya. Kemudian langkah yang kedua adalah pilih sisi yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. T ini pohon yang kita buat tadi. Nah, nanti kita lihat contoh saja ya. Tetapi UV ini tidak membentuk sirkuit. Jadi nggak boleh membentuk sirkuit. Kemudian masukkan UV ke dalam T. Nah, graf tree-nya atau pohonnya ini kita tambahkan gitu ya. Ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Ulangi langkah 2 sebanyak sampai semuanya sisinya itu terpenuhi gitu ya. Nah mungkin langsung kita lihat contoh saja biar lebih mudah ya. Nah ini contoh penulisan pseudocode-nya ya. Kalau kalian belajar algoritma dan pemrograman ini belajar bagaimana menuliskan algoritma ya. Jadi ini bukan skrip kode program ya. Ini bagaimana kita menuliskan sebuah algoritma ya. Seperti ini. Sebelum nanti diterapkan di pemrograman ya. Nah contohnya misalkan ini ada sebuah contoh. Bagaimana penerapan algoritma prim tadi. Nah, pertama, nah ini kita lihat hasilnya saja ini. Ini kelihatan nggak di sana ya? Apa kelihatan jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Kelihatan jelas, Oke. Pak. Jelas, Nah, Pak. misalkan kita nanti ada sebuah graf nih, misalkan ada soal nanti. Nah, ini graf ini. Coba cari jalur terpendeknya atau pohon merentang minimumnya gitu ya.
Kan pohon merentangnya nanti ada banyak, tapi kita diminta untuk pohon merentang minimumnya seperti apa. Nah, kita gunakan algoritma prim. Algoritma prim itu yang pertama, dari seluruh bobot ini kita cari sisi yang memiliki bobot paling kecil. Kita lihat di sini. Nah, nanti dibaca ya algoritmanya ya. Ini Bapak langsung terapkan saja. Algoritma langkah yang pertama adalah mencari sisi yang bobotnya paling kecil. Ini 10 ya. Nah, ini paling kecil. Nah, kemudian masukkan ke dalam graf. Jadi nanti di bawahnya ini ada gambarnya ya. Kita gambar graf dari 1 sampai 2 nih. Nah, tree ya. Kita anggap itu tree, pohon. Nah, ini kalau di sini ada nanti di bawahnya. Nah, ini ya. Kita gambar nih, ini T-nya, pohon rentangnya ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari sisi ya yang berhubungan dengan T yang pertama tadi. Ya, yang bobotnya paling minimum. Kan kita T-nya tadi hanya 1, 2 dan sisi ini ya. 1, sisi simpul 1, simpul 2 dan ini sisi ini. Itu tree-nya atau pohonnya yang sudah kita dapatkan di langkah pertama. Langkah kedua kita cari sisi yang berhubungan dengan tree ini. Tree-nya kan misalkan simpul 1 nih. Kan berhubungan dengan sisi ini 30. Ini 30. Kita lihat simpul 2 berhubungan dengan sisi berapa? Ada 50, ada 40, ada 25. Nah, ini yang peluangnya nih. Ada 30, ada 50, 40, ada 25. Kita cari yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil? Kita lihat di sini yang paling kecil adalah 25. Oke. Nah, kalau sudah dapat yang paling kecil, kita gambar nih dalam tree. Berarti tree kita sudah ada dari 1, ke 2, dan juga ke 6. Nah, ini ya, 1, 2, 6. Itu tree kita. Kemudian kita cari lagi langkah selanjutnya. Langkah ketiga kan ulangi lagi nih. Ulangi langkah kedua ya. Langkah kedua tadi kan mencari sisi yang berhubungan dengan tree yang sudah kita buat. Kan sisinya tree-nya 1, 2, dan 6. Berarti ada yang berhubungan dengan simpul 1, berhubungan dengan simpul 2, berhubungan dengan simpul 6. Sisi mana yang paling kecil bobotnya? Kita lihat. Sisi 1, 30. Sisi 2, 50, 40. Ya, 50, 40. Lalu sisi 6, ini ada 15, ada 20. Nah, yang mana nih yang kita pilih? Ya tentu saja ini 15 yang paling kecil. Kita gambar. 1, 2, 3. Berarti sudah ada 1, 2, 6, 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi sisi yang paling kecil lagi dari yang bersinggungan dengan simpul-simpul yang graf yang sudah kita gambar ya. Kan simpulnya ada 1, 2, 6, 3. Kita cari ini. Simpul 1, 30. Simpul 2, 50, 40. Simpul 6, ini 20 ya. Simpul 3, 35 sama 50. Nah, kita pilih yang mana nih? Tentu saja kita pilih yang 20 nih. Yang paling kecil. Nah, ini kita gambar ke sini. Selanjutnya, kita lanjut lagi kalau belum habis. Masih ada enggak? Kan berarti sudah ada 1, 2, 6, 4, 3. Ada lagi enggak nih? Kalau misalkan 1, 30. 2, ini 50, 40. 6-nya ini sudah. 3-nya. Kalau 50, enggak ya. Ada 35 nih, kecil. 35, berarti tinggal yang belum ini 35 dengan 30. Kita pilih yang mana? Kalau misalkan kita pilih 30, oh tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ini kita hubungkan, dia menjadi sirkuit. Nah, jadi diingat ya, kalau kita hubungkan simpul tersebut, maka tidak, atau kita buat sisinya, dia tidak boleh jadi sirkuit. Kalau yang keempat ini kan lebih kecil dari 35. Tapi kalau kita hubungkan, dia jadi sirkuit. Nggak boleh, gitu ya. Jadi, oleh karena itu kita cari sisi yang lain, rupanya simpul 35. Oke, ini kita hubungkan jadi ini.
Jadi sehingga jadi pohon rentangnya adalah ini. Seperti itu ya. Nah, itu pohon rentang minimum yang dihasilkan adalah ini. Jadi bobotnya, misalkan ini jarak antar kota, ya ini 105 km. Ini jarak yang atau nilai yang paling kecil, yang bobot paling kecil ya, yang dibutuhkan untuk menghubungkan antara beberapa titik atau beberapa kota. Atau kalau penerapannya jalan raya ya paling kecil ini nih, dana minimal yang bisa kita keluarkan. Paling kecil, seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapannya ya, seperti itu ya. Jadi diikuti algoritmanya tadi. Yang pertama, cari sisi paling kecil, kemudian gambar dalam graf, kemudian cari sisi yang berhubungan dengan graf yang barusan kita buat, cari yang sisinya paling kecil, kalau sudah ketemu paling kecil digambar, tapi nggak boleh menjadikan sirkuit, nggak boleh jadi sirkuit. Sirkuit itu kembali ke titik asal nggak boleh. Menjadikan sesuatu simpul bisa kembali ke titik asalnya itu nggak boleh. Nah ini ya, diingat tadi algoritma prim, itu cara yang pertama. Cara yang pertama untuk mencari pohon rentang. Nah ya, ini algoritmanya ini dibaca lagi, dipahami ya. Ambil sisi dari graf G yang bobotnya paling minimal, kemudian gambar ya. Ini masukkan ke dalam TT ini, kita gambarlah grafnya gitu. Kemudian cari lagi sisi lain yang berhubungan dengan graf ini. Cari yang paling minimal. Gambar lagi. Tapi tidak boleh membentuk sirkuit di T yang kita gambar tadi. Nggak boleh membentuk sirkuit. Kemudian ulangi sampai habis. Kalau tadi kita lanjutkan kan udah nggak bisa lagi ya. Nggak bisa kita lanjutkan lagi. Kalau kita lanjutkan pasti dia menjadi sirkuit. Itu nggak boleh. Jadi, oh bukan. Kalau titik-titiknya itu sudah terhubung semua, berarti sudah selesai. Seperti itu. Nah, ini seperti ini kita lihat hasilnya tadi. Nah, ini seluruh titik kan sudah terhubung, tidak ada sirkuit. Ya, dan ini bobotnya adalah paling minimal. Tentu saja jalurnya ada jalur lain ya untuk membuat pohon rentangnya, tapi inilah yang paling minimal. Kita bisa gunakan algoritma prim. Nah, nanti kalau kalian di pemrograman, di jaringan itu ya, bisa juga menerapkan algoritma ini ya. Oke, itu terkait pohon rentang minimal. Kita lanjut lagi, ini masih terkait pohon rentang. Yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Ya, pohon rentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya sama. Jadi sebuah graf itu bisa memiliki pohon rentang yang bobotnya sama gitu. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih bobotnya sama. Kalau tadi kan kasusnya bobotnya beda-beda. Nah, gimana nih kalau ada bobot yang sama gitu ya. Nah, tentu saja di sini. Nah, ini contohnya lah, kita lihat contoh. Nah, ini misalkan ada sebuah graf ya. Ada titik, ada sisi yang menghubungkannya. Ini graf terhubung ya. Mana tadi? Oh, bukan. Mana tadi? Oke. Nah, ini harus dipahami ya. Dan Bapak coba menjelaskan. Misalkan ada graf ini masih sama dengan algoritma prim tadi ya. Tapi pada kasusnya di sini, bagaimana kalau sisinya itu ada yang sama nih? Kan ini ada 2, 2, ada 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi, kita bisa buat pohon rentang minimumnya ya dengan algoritma prim tadi. Nah, cara yang pertama, kita cari bobot yang paling minimal. Kita lihat di sini bobot paling minimal adalah 2 ya.
Tapi duanya nggak cuma satu nih, bisa di sini, bisa CD, bisa BF, bisa KL. Nah, kita pilih yang mana? Nah, bebas. Bebas kita mulai dari mana. Yang jelas pilih yang bobotnya paling kecil. Misalkan CD. Ya, misalkan ini CD. Nah, itu algoritma prim yang pertama adalah pilih yang paling kecil lalu gambar. Nah, sekarang sudah ada gambar yaitu CD. Langkah yang kedua, cari nih sisi lain yang terhubung dengan CD ini yang bobotnya paling minimal. Sini ada 3, ada 4, dan ada 6. Ya, kan C dan D ya. C ini ada 3 dan 4, D ini ada 6. Kita pilih yang mana? Ya pasti kita pilih yang CG, yang bobotnya 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih lagi nih. Kita ulang-ulang terus ya. Sekarang kan titiknya ada C, ada D, ada G. C ini berhubungnya dengan 4, G ini berhubungnya dengan 4, D ini berhubungnya dengan 6. Nah, kita pilih yang mana? Ada 2 pilihan, ada 4, ada BC, ada FG. Ya bebas, kita mau pilih yang mana gitu. Yang penting kata kuncinya tidak menjadikan sirkuit. Nah, ini kedua-duanya tidak menjadikan sirkuit. Jadi bisa kita pilih ke sini atau bisa kita pilih FG. Misalkan kita pilih apa ini? Oh, ini ada juga yang ke kanan ya. GH juga ada nih, 4 juga nih. Ada 3 pilihan berarti. Nah, ini bebas. Kalian mau pilih mana bebas. Misalkan saya pilih yang inilah GH misalkan. GH. Nah, berarti ada C, D, G, H. Nah, selanjutnya simpul ini mana yang sisi berhubungan dengan sisi paling kecil. Ini 4 lagi, H ini 4, G ini ada 5, ini kalah ya berarti 5 tidak. C ini 4. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang sini juga bisa, tapi misalkan kita pilih yang sini aja lah. H lalu ke L. Lalu kita cari lagi, ini 4, 2 yang paling kecil ya, 2. Berarti dari sini ke sini, D, C, G, H, L, K. Lalu kita cari lagi, ini ada 4, ada 5, tentu 5 kalah ya. Kita pilih yang 4. Ini karena 4, jadi kita bisa milih ini atau ini. Nah, kecuali ada yang lain yang lebih kecil ya. Tapi ini karena masih 4, ini 4 ya, kita pilih aja yang sini. Atau kalau nanti mau pilih yang sini juga boleh. Tapi ini biar gampang aja. Ini, lalu kita cari lagi, ini ada 3, ada 6, ada 4. Ya kita pilih 3 gitu ya. Lalu pilih lagi, ini ada 4, ada 5, ada 4. Nah, ini kita pilih 4. Tapi nggak bisa kalau FG ini jadi sirkuit ya. Jadi kita pilih. Oh, ada 2 nih. Nah, berarti kita pilih 2. Dan seterusnya ya. Sampai nanti hasilnya adalah graf tersebut memiliki 3 buah pohon merentang minimum. Nah, tetapi yang menarik adalah mau dari mana kita mulai, dia bobotnya akan sama. Ya. Jadi bobotnya meskipun pohon merentang minimumnya ada 3, karena ada jalur yang jaraknya sama persis gitu ya. Nah, tapi yang menariknya adalah ketiga pohon merentang tersebut dari graf ini, dia bobotnya sama, yaitu 36. Asalkan kita menggunakan algoritma primnya itu dengan benar ya. Nah, tentu saja nanti akan menemukan 3 buah pohon merentang minimum, di mana ketiga-tiganya ini kalau dijumlahkan bobotnya adalah sama. Nah, itu yang menarik ya. Nah, itu adalah terkait algoritma prim menentukan jarak terpendek ya, atau jalur terpendek dari sebuah graf pohon merentang minimal ya. Oke, nanti silakan dipelajari lagi bagaimana. Asalkan kita mengikuti algoritmanya dengan benar, nanti pasti akan menemukan 3 buah gambar ini. Nah, nanti kalau yang menariknya dia dijumlahkan adalah bobotnya 36. Nah, itu adalah cara yang pertama untuk menemukan pohon merentang minimum. Nah, rupanya ada cara lain nih untuk menemukannya. Ada algoritma lain, yaitu algoritma Kruskal. Nah, ini relatif lebih mudah ya.
Kalau tadi kan agak ribet ya, harus mengikuti. Nah ini yang kruskal ini relatif lebih mudah. Nah ini langkah-langkahnya, algoritmanya adalah langkah 0 ya, awalnya adalah sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya. Jadi diurutkan sisi-sisinya dari bobot yang paling kecil ke bobot yang paling besar. Langkah selanjutnya, P-nya masih kosong. Lalu langkah 2, pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Tambahkan ke dalam T. Lalu ulangi langkah 2 sampai selesai gitu ya. Nah kita lihat aja contohnya ya. Nah ini prosedurnya. Nah, masih pada kasus yang sama. Jadi langkah pertama adalah urutkan bobot-bobotnya itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Ini kalau kita urutkan ada 10, ada 20, 30, 35, 40, oh ada 25 ya, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Oh ada 15 juga. Jadi diurutkan dari yang kecil sampai besar. Seperti ini. Nah, diurutkan ya. Dari 10, 15, 20 sampai paling besar. Nah, ini sisinya adalah bobotnya 10 ini sisi 1, 2. Bobotnya 15 ini sisi dari simpul 3 ke simpul 6. Bobot 20 ini simpul dari 4 ke simpul 6. Dan seterusnya ya. Ini kita urutkan sisi-sisinya. Yang kedua, buat graf dari simpul dari sisi yang bobotnya paling kecil. Digambar grafnya. Tapi jangan sampai membuat sirkuit. Nah, kita lihat ya, paling kecil kan 10. Kita gambar nih 10 ini 1, 2 ya. 1 ke 2 ini 10 kita gambar. Kemudian cari lagi 15. 15 ini 3 ke 6. 3 ke 6 nih digambar 3 ke 6. Selanjutnya 20 nih. Nggak susah ya. 20 ini adalah dari keempat ke 6. Gambar. Dari keempat ke 6 kita gambar. Mana 4 ke 6? Nah ini 4 ke 6 kita gambar. Kemudian sisi selanjutnya adalah 30. 25 ya. Mana tadi? Nah 25 yaitu dari 2 ke 6. Ya, 25 dari 2 ke 6 kita gambar. 25 2 ke 6. 2 ke 6. Nah, digambar ya. Nah, 2 ke 6. Selanjutnya, nah ini yang perlu diperhatikan adalah sisi 1 ke 4. Kalau sisi 1 ke 4 dihubungkan, walaupun dia nilainya kecil, tapi dia membentuk sirkuit. Jadi pada langkah kelima ini ditolak. Mengapa? Karena meskipun dia paling kecil, tapi dia menjadikan graf ini, menjadikan tree-nya ini sirkuit. Jadi nggak boleh. Jadi pohon rentang kan tidak ada sirkuitnya ya. Jadi kita lanjut ke sisi yang paling kecil selanjutnya. Nah itu 35. Nah, 35 jadi sirkuit gak? Enggak. Kemudian sampai, nah ini sehingga dihasilkan pohon rentangnya sama. Bobotnya adalah 105 dan ininya sama. Nah itu menggunakan algoritma Kruskal relatif lebih mudah ya. Jadi hanya mengurutkan dari sisi paling kecil, yang bobotnya paling kecil sampai paling besar. Kemudian digambar. Kalau udah ketemu yang paling kecil digambar. Selanjutnya digambar lagi. Yang penting nggak menjadikan sirkuit. Nah kalau jadi sirkuit dilewati, nggak boleh digambar. Lanjut ke bobot paling kecil selanjutnya. Sampai sisi-sisinya terhubung. Ya, kalau semuanya simpulnya terhubung ya, sampai simpul-simpulnya terhubung. Kalau simpulnya sudah terhubung semua berarti selesai. Dan ini pasti nanti hasilnya sama. Ya, seperti itu. Nah, nanti ada contoh latihan seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa kalian, nah inilah, baca, coba-coba sendiri ya nanti di rumah. Bapak tidak menjadikan tugas, tapi ini bisa dijadikan kalian latihan bagaimana mencari pohon, menggambarkan pohon
merentang minimum. Ya, jadi menggambarkan pohon merentang minimum seperti apa. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin itu yang materi yang pertama ya. Jangan lupa mengisi absen. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak, ya? izin bertanya Oke. soal absen, Pak. Oh iya, heeh. Yang minggu kemarin saya telat absen ya, Pak. Oh, siapa namanya? Salsabila Humaira, Pak. Oke, nanti yang telat absen tolong chat di grup ya. Siapa saja. Kemarin juga sudah ada yang beberapa yang chat langsung ke Bapak. Tapi bagusnya chat di grup aja ya biar Bapak nggak kebanyakan chat pribadinya ya. Jadi kalau mau Baik, Pak. informasikan, nanti tulis saja siapa saja yang belum absen. Karena kebetulan minggu lalu Bapak tidak bisa hadir ya. Mungkin kalian sibuk mengerjakan tugas ya. Jadi lupa untuk mengerjakan absen. Silakan tulis namanya siapa yang belum absen. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Jadi untuk kelas ini atau mungkin untuk kelas selanjutnya ya, kalau sudah disediakan grup, sebaiknya langsung chat di grup saja ya, biar bapaknya nggak terlalu banyak chat pribadi aja gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Cukup, Pak. cukup. Jadi kita masih ada 10 menit ya. Mungkin di slide yang kedua ada yang mau ditanyakan nggak di kita kan nanti mau UAS ya minggu depan ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan di bagian pohon bagian kedua nih. Kalau tidak ada nanti Bapak jelaskan singkat saja terkait materi pohon yang kedua nih. Oke, mungkin langsung ke PPT-nya. Yakin ini tidak ada yang bertanya ya? Berarti sudah paham semua insya Allah ya. Tapi nggak apa-apa lah, Pak. Masih ada waktu 10 menit. Walaupun tidak ada yang bertanya, Bapak coba menjelaskan secara singkat ya. Karena ini terkait dengan soal yang akan keluar juga nih di UAS kita. Jadi nanti mungkin Bapak buatkan video juga lah kalau waktunya. Habis ini ada mata kuliah lain nggak kelas ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi agak molor dikit nggak apa-apa mungkin ya. Atau nanti kalau terlalu lama ya Bapak buatkan video saja. Ya terkait materi selanjutnya yaitu pohon berakar. Nah ini masih ada lanjutannya ya. Ada kaitannya dengan materi sebelumnya yang terkait dengan pohon ya. Nah pohon berakar adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlukan sebagai akar ya. Dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Dinamakan pohon berakar. Jadi pohon berakar itu ya salah satu simpulnya itu dijadikan sebagai akar. Akar itu ya apa ya? Root ya. Root itu ya apa ya? Root itu ya titik awal lah gitu ya. Dijadikan titik awal. Misalkan pada graf ini titik A dijadikan sebagai akar. Kemudian sisi-sisinya itu berarah ya, mengarah ke bawah lah gitu ya. Nah itu dinamakan pohon berakar. Jadi dia kata kuncinya sebuah pohon. Nah pohon kan tadi sudah kita bahas ya pohon itu apa. Dia graf terhubung, tidak memiliki sirkuit. Nah
Nah, tapi simpul-simpul jika salah satu simpulnya itu dijadikan akar atau titik awal ya, maka dan dia mengarah ke titik-titik lainnya, nah maka dia disebut dengan pohon berakar. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, biasanya tapi di sini ada sebuah konvensi atau perjanjian ya, bahwasanya untuk pohon panahnya ini tidak perlu dituliskan. Jadi ini disebut dengan pohon berakar. Ya. Ini disebut dengan pohon berakar. Seperti itu. Oh, ini Bapak belum share screen ya? Bapak ada share screen belum tadi? Belum, Pak. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ya. Jika kita bicara tentang pohon berakar, nah ini ya, pohon berakar. Tadi seperti yang Bapak jelaskan, dia adalah pohon, tapi dia salah satu simpulnya dijadikan sebagai titik awal atau akar gitu ya. Lalu dari akar tersebut dia mengakar ke atau dia mengarah ke titik-titik lain. Nah, tapi biasanya dia panahnya berdasarkan perjanjian dia tidak perlu digambarkan panahnya seperti itu. Nah, ini contoh lain dari misalkan ada sebuah graf ini, kalau ingin menjadikan pohon berakar, ya salah satu sisinya itu harus dijadikan sebagai akar gitu ya, root ya. Nah, ini contohnya titik B dijadikan akar jadi seperti ini. Atau titik E dijadikan akar seperti ini. Nah, ini sebenarnya pohon yang sama. Hanya saja jika salah satu sisinya itu jadikan root atau titik awal keberangkatan lah gitu ya. Titik awal dimulainya, titik start gitu ya. Jadi dia menjadi pohon berakar. Nah, ini akarnya, ini B ini sebagai akar nih. Ini E sebagai akar. Nah, ini disebut dengan pohon berakar. Ini contohnya ya. Ini pohon biasa tapi salah satu simpulnya dijadikan akar. Nah, ini ada terminologi yang harus dipahami, ada istilah anak, ada orang tua. Kalau anak ya misalkan B, C, dan D ini anak dari A. Kalau orang tua ya A ini orang tua dari B, C, D. Tapi B juga ini orang tua dari E dan F. E juga orang tua dari HIJ. HIJ anak dari E. EF anak dari B. Dan begitu ya. Itu istilah orang tua dan anak. Ada lagi istilah lintasan. Lintasan itu adalah dari A ke J. Nah, ini misalkan contohnya, contoh lintasan dari A ke J. Atau A ke M, itu lintasan. Nah, panjang lintasannya dari A ke J adalah 3, yaitu 1, 2, 3. Kalau ke M ada 1, 2, 3, 4. Itu panjang lintasan. Kemudian ada saudara kandung, sibling. Saudara kandung itu ya saudara kandung ya. Misalkan A ini, B ini saudara kandungnya ya C dan D. F saudara kandungnya E, J ini saudara kandungnya H dan I. Ini paham lah ya. L ini saudara kandungnya M. Subgraf atau subpohon, subtree ya, subtree. Nah, seperti ini ya. Ada sebuah pohon. Ini subnya, bagiannya ya. Bisa ini juga sub ya. Kemudian ada lagi derajat. Nah, derajat sebuah simpul adalah jumlah anak pada simpul tersebut. Misalkan derajat A adalah 3 derajat. A ini kan anaknya 3, berarti derajatnya 3. B ini anaknya 2, berarti derajatnya 2. C ini anaknya tidak ada, berarti derajatnya 0. Nah, itu derajat untuk sebuah pohon ya. Itu seperti itu. Kemudian ada istilah daun. Daun ini ya kalau kita lihat di pohon ya daun ya ujungnya ya, ujung paling atas ya. Ini ada H, I, J, L, M. Ini pohon.
F ya, C. Jadi nggak ada lanjutannya, itu disebut dengan daun. Ada simpul dalam. Nah, simpul dalam itu adalah simpul yang mempunyai anak. Nah, ini simpul B dan D mempunyai anak ya. E, F ini. E mempunyai anak. F bukan simpul dalam karena dia tidak memiliki anak. C juga tidak memiliki anak. Kalau A ini bukan simpul dalam, dia adalah root ya, akar. Nah, ini K ini simpul dalam karena dia memiliki anak. G juga simpul dalam karena memiliki anak. Nah, ini istilah-istilah yang harus dipahami ya. Kemudian ada level. Kalau level ya tingkatan. Misalkan ini graf ini, pohon ini dia levelnya ada 4. Nah, ini akarnya level 0, lalu anaknya 1, 2, dan seterusnya. Kalau kedalaman ya ini, kedalamannya ini 4. Nah, kalau pada pohon ini dia aras maksimum dari suatu pohon. Ya, aras maksimumnya 4. Kalau levelnya ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, tingginya atau kedalamannya aras maksimumnya adalah 4. Nah, nanti bisa dibaca ya, ini pohon berurut, pohon n-array, pohon biner. Nah, ini masih banyak nih materinya nih. Sebentar. Ini kalau nggak ada yang ditanyakan berarti paham ya. Sebentar. Ini. Oke, singkat saja. Berarti ini. Nah, pohon terurut adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Nah, kalau pohon yang urutan anaknya itu diperhatikan ya, itu disebut pohon berurut ya. Misal dikasih angka urutannya gitu ya. Itu pohon berurut. Nah, kalau pohon n-array adalah pohon berakar setiap simpul cabangnya memiliki paling banyak n anak. Disebut dengan pohon n-array. Nah, ini perlu paham juga ya. Jadi pohon ini adalah pohon yang paling penting nih. Yaitu jumlah anak maksimalnya ini. N ini jumlah anak maksimalnya. Misalkan kalau pada graf ini jumlah anaknya kan 3 nih. 1, 2, 3. Berarti N-nya 3. Gitu ya. Berarti dia pohon 3 array. Nah, kenapa ini harus paham? Karena ini kaitannya nanti dengan pohon biner. Nah, ini yang paling banyak kita gunakan ya, yaitu pohon biner itu artinya N-nya, anaknya paling banyak 2. Nah, karena di pemrograman komputer kan kalau keputusan ya ada 0 atau 1 atau yes atau no, ya atau tidak. Nah, itu paling banyak kita gunakan dalam pemrograman komputer, yaitu pohon biner untuk menentukan keputusan biasanya. Karena N-nya 2, yaitu 0 atau 1. Nah, ini adalah jenis pohon biner yang harus kita pahami. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah anak kiri adalah left child dan anak kanan adalah right child. Biasanya kalau kiri adalah 0, kanan adalah 1. Nah, itu diperhatikan ya. Jadi ini termasuk dalam pohon yang memperhatikan urutan anaknya gitu ya. Jadi kalau di binary ini 0 itu selalu di kiri ya. Di anak kiri left child, dan anak kanannya adalah 1 yaitu right child gitu ya. Nah, ini misalkan ada graf seperti ini graf yang berbeda. Mengapa? Karena dia kirinya 2, kanannya 1. Left child-nya 2 ya. Right child-nya 1. Kalau ini left child-nya 1 ya. Right child-nya, anak kanannya ini ada 2 nih. AC dan BD. Nah, ini pohon biner ini dia berbeda gitu ya. Karena pada pohon biner itu dia memperhatikan urutan, yaitu kiri dan kanan. Kiri itu 0 atau left child, kanan adalah 1.
Nah, kalau ini juga berbeda nih. Ini left child semua. 0, 0, 0, 0 semua ya. Kalau ini 1, 1, 1, 1 semua. Karena dia anak kanan semua nih. Bukan tangan kanan ya, anak kanan. Nah, ini adalah contoh pohon biner penuh. Artinya penuh kenapa? Ya dia 01, 01 semua. 01, ini anak ini punya 01. Anaknya lagi punya 01, 01, 01. Dia penuh semua, jadi seimbang ya. Pohon biner penuh. Nah, pohon biner seimbang adalah, ada istilah lagi pohon biner seimbang, dia berbeda maksimal 1 nih. Dia disebut dengan pohon biner seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi dan tinggi kanan seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Oke, kita lewati saja. Nah, ini kita lewati. Oh, oke, ini ya. Nah, nanti bisa dipahami sendiri ya. Ini menggunakan tadi pohon biner ya. Ada AB, bagaimana jika Anton melawan Budi, kemungkinan terjadinya pertandingan itu seperti apa gitu ya. Untuk memenangkan pertandingan harus menang berturut-turut 2 kali atau menang sebanyak 3 kali. Nah, itu nanti bisa dibaca lah ini. Ada juga di internet banyak ya. Bagaimana kemungkinan ya untuk memenangkan sebuah pertandingan. Nah, ini yang terakhir ya, terapan pohon biner yang Bapak ingin sampaikan di materi terakhirnya hari ini. Bapak harap nanti bisa dikulik lagi sendiri ya, dipelajari sendiri. Ini yang penting adalah penerapan pohon biner. Jadi pohon biner ini yang paling banyak digunakan itu banyak sekali penerapannya. Yang pertama adalah untuk ekspresi. Ini misalkan untuk mengekspresikan sebuah persamaan ya, misalkan di sini ada, ini seharusnya ada A plus B kali C dibagi D plus E gitu ya. Nah, di sini pohon ekspresi adalah pohon biner ya, dengan daun menyatakan sebagai operan. Daun itu kan paling ujungnya ya. Daunnya kan ini A, B, C, D, E. Ini A, B, C, D, E ini adalah operan. Operan itu ya yang dijumlahkan lah gitu ya. Atau yang dikalikan, atau yang dibagi. Lalu ininya, simpul-simpulnya, simpul dalam. Nah, tadi makanya harus paham simpul dalam. Simpul dalam adalah simpul yang memiliki akar. Memiliki anak ya. Simpul dalam itu simpul yang memiliki anak. Jadi simpul dalamnya dan akarnya itu menjadi operator. Simpul dalam kan ini simpul yang memiliki anak adalah ini ya. Berarti ini adalah operator. Termasuk akar juga nanti jadi operator. Ini jadi operator, ini jadi operator. Jadi kalau dia memiliki anak disebut dengan simpul dalam. Nah, simpul dalamnya menjadi operator, bukan menjadi operan. Nah, nanti ada istilah di pemrograman itu ada operan dan ada operator. Nah, jadi pohon biner ini untuk menggambarkan ekspresi ya di sini ya. Seperti ini. Kemudian untuk pohon keputusan. Nah, bisa dibaca ya. Tiap simpul dalam menyatakan keputusan. Nah, simpul dalam itu simpul yang memiliki anak. Nah, daunnya menyatakan solusi. Nah, solusinya kan ini ya. Ini daun. Ini solusi. Nah, untuk pohon keputusan juga bisa. Kemudian ada kode awalan. Adalah himpunan kode. Ya, misalnya kode biner. Sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Ini perlu Bapak jelaskan ya ini ya. Terkait soalnya nanti. Jadi kode awalan ini adalah himpunan kode. Misalnya himpunan kode biner
Sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Nah, ini contoh dari kode awalan. Kenapa dia termasuk dalam kode awalan? Karena tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Bagaimana ini membuktikannya nih? Ini kan 001 ya, berarti dia pohon biner. Pohon biner itu memperhatikan urutan. Ya, memperhatikan urutan. Jadi ini tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. 000. Jadi dia kan 000 berarti kan left child apa namanya? Anak kirinya tadi ada 3 ya. Ini kayak ini ya. 000. Nah, ini ya. Ini. Nah, kemudian 001 bisa ya. 001. 1 itu kan ke kanan ya. Nah, ini bisa nih anggota kumpulannya bisa. Boleh gitu. Kemudian ada lagi 01. 01. Bisa nih. Ada lagi 10. 1 1 0. Ya, bisa ya. Atau 1 1 bisa. Nah, ini contoh yang kode awalan. Nah, kalau yang nggak masuk kode awalan yang mana nih? Nah, ini contohnya ini 1 nih. 1, misalkan ini 1 ke sini ya. Lalu 0 0 sampai sini. 01 bisa. 000 000 bisa. Tapi 0001 nggak bisa. Mengapa? Karena ini sudah jadi ini nih. Sudah dideklarasikan di sini. Jadi kalau udah dideklarasikan di sini nggak boleh jadi punya anak lagi gitu. Jadi ya dia berhentinya di sini gitu. Sebab 00 adalah prefiks dari 0001. 0001. Nah, ini kode awalannya harus dipahami juga nih. Nah, karena berkait dengan kode Huffman nanti. Oke, jadi itu tadi ya kode awalan ya. Jadi mengapa ini tidak masuk kode awalan? Karena 00 adalah prefiks dari 0001. Padahal ini kita sudah menganggap ini adalah akhir ya, 00 ini ya. 00 ini kan udah akhir ya. Kalau ini kan 00 ini udah akhir nih. 000 ini udah akhir nih. Jadi nggak boleh ada 0001 gitu, nggak boleh. Kalau udah 001 boleh nih, kan dia nggak ganggu yang ini gitu. 01 boleh nggak? Boleh, karena dia nggak ganggu yang lain nih, nggak ada yang keganggu nih, nggak ada prefiks lain. 01 masih bisa. 10 masih bisa, karena dia nggak ada yang keganggu nih. Ini sudah jadi ujung gitu. Jadi kalau sudah dituliskan di sini, dia sudah jadi ujung nih. Nggak boleh ada 1, 0, ada 1 lagi nggak boleh. Karena dia sudah jadi prefiks dari ini. Atau 1 masih boleh nih, karena dia nggak ganggu yang ujung yang lain nih. Kalau ini kan dia ganggu nih. 1, nih 1. Oke, ini seharusnya berhenti di sini 1. 00, oke masih boleh lah 00 di sini. 01 juga masih boleh. Tapi saat dia 000 ini juga udah nggak boleh nih. Karena 00 ini sudah jadi prefiks gitu ya. Sudah ada pesan di sini yang mewakili sebuah kode nanti ya. Jadi nggak boleh ada 00 lagi karena sudah berhenti di 00 nih. Gitu. Apalagi 0001 yang nggak boleh lagi. Jadi yang tuliskan di sini adalah daunnya. Jadi nggak boleh, karena daun dia nggak boleh punya anak lagi. Ini udah jadi daun kok dia punya anak lagi 0 nih, nggak boleh gitu ya. Kalau ini kan 000 udah jadi daun, oke aman. 001 ganggu yang 00 nggak? Nggak. Nih dia ke kanan nih.
01 ganggu yang daun yang lain nggak? Enggak kan, dia ke sini larinya. Tapi kalau dia 0, 1 lalu ada lagi 0 gitu. Nah, dia udah ganggu yang ini padahal ini udah daun kan. Jadi dia tidak termasuk dalam kode awalan atau prefix lah istilahnya. Nah, ini harus dipahami juga karena kaitannya nanti dengan yang ini, kode Huffman. Ya, jadi dalam sebuah komunikasi data, itu kan data kan harus dikirimkan dalam format yang sekecil mungkin atau dikompres ya. Nah, cara untuk melakukan kompresinya, nah biasanya ini penggunaan pengkodean. Nah, kita kan sudah tahu nih kode ASCII ya, di mana setiap karakter dikodekan dalam 8 bit. Jadi kalau huruf A besar itu diwakili dengan kode 8 bit ini 01000001. Ini 8 bit ya, 8 digit lah gitu ya. Kode B ini simbolnya ini, kode C, simbol C ya, ini kodenya ini. D dan seterusnya masih banyak nih. Ini hanya contoh saja A, B, C, D. Nah, jadi kenapa kita harus memahami tadi kode awalan dan juga nanti kode Huffman? Karena misalkan kita ingin mengirimkan pesan A, B, C, D, mengirimkan pesan ini nih misalkan A, B, A, C, C, D, A. Ini kalau kan yang dikirimkan nanti adalah bitnya ya, bukan huruf A, B, C, D-nya ya. Yang dikirimkan adalah bitnya. Ini kalau kita jajarkan bitnya jadi panjang banget nih. Ada 4 huruf. Oh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf yang masing-masing hurufnya itu kode SC-nya ada 8. Jadi panjang digitnya ini menjadi 56 bit nih. Kalau kita ingin mengirimkan pesan ini aja nih. 56 bit. Nah, ini kan banyak sekali ya. Ada 7 karakter nih, ada 56 bit. Nah, ini tujuannya adalah kode Huffman ini adalah bagaimana kita menyederhanakan sebuah rangkaian bit ini ya. Bagaimana menyederhanakan rangkaian bit ini menjadi agar pesan yang dikirimkan ini seminimal mungkin ya, tapi tidak menghilangkan informasi di dalamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kode Huffman. Jadi kita ingin mengirimkan pesan, misalkan A, B, C, D, A, tapi nggak mau nih panjangnya segini. Ini kan kepanjangan nih. Nah, kita ingin kompres gitu ya. Nah, bagaimana cara mengkompresnya? Nah, ini ada langkah-langkahnya gitu ya di sini. Nah, nanti ada langkah-langkahnya. Nah, ini contohnya hasilnya saja ini. Hasilnya jadi kode A tadi diwakili oleh digit 0. Kode B 110, C ini 10, D ini 111. Ya. Jadi dengan menggunakan kode Huffman nanti yang akan kita pelajari algoritmanya ya habis ini yang terakhir ya. Rangkaian bitnya menjadi hanya seperti ini, yang tadinya 56 bit menjadi hanya 13 bit saja. Tentu saja ini nanti akan efektif saat kita mengirimkan informasi dari satu titik ke titik lain. Ya, jadi tadinya 56 bit, ini hanya 13 bit saja. Tentu saja sangat menghemat banyak sekali space ya, atau ruang atau nanti bandwidth yang dibutuhkan. Jadi ini adalah contoh pengiriman pesan A, B, A, C, C, D, A yang sudah disederhanakan, dikompres menggunakan kode Huffman. Bagaimana caranya? Sehingga kok jadi huruf A kok bisa jadi 0, B bisa jadi 110, C bisa jadi 10. Nah, ini ada caranya. Nah, ini kita lihat ini ya algoritmanya. Nah, sekali lagi dalam ini kita harus ikuti algoritmanya. Ini ada 5. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama adalah pilih 2 simbol dengan probability atau peluang paling kecil. Kalau pada contoh ini, jadi kita hitung dulu nih jumlah huruf A-nya muncul berapa kali. Nah, ini A-nya kan muncul 3 kali, B-nya muncul sekali, C-nya muncul 2 kali, D-nya muncul sekali. Ya, seperti itu. Kemudian pilih 2 simbol tadi yang memiliki
peluang paling kecil. Peluang paling kecil kan ini adalah, oh ya ini peluangnya ditulis ya. Huruf A ini peluangnya 3/7. 7 ini adalah apa tadi? 7 ini dari total huruf yang dikirimkan ya. Ini kan ada 7 huruf. Huruf A ini peluangnya 3/7. Huruf B ini karena 1, 1/7. 2/7 dan ini D 1/7. Jadi cari yang peluangnya paling kecil. Peluangnya paling kecil kan B dan D. Ya. 1/7 dan 1/7. Nah, itu pertama adalah langkah pertama ya. Cari dua simbol yang peluangnya paling kecil, lalu kombinasikan, ya gabungkan ya, B dan D tadi digabungkan, jadikan dia orang tua dari simbol B dan D. Ya, jadi kita cari dua buah simbol yang paling kecil di sini B dan D, ya, peluangnya 1/7 digabungkan nih BD. BD itu jadi orang tua dari B dan D. Seperti itu. Itu langkah yang pertama. Dan peluangnya digabungkan. Karena B peluangnya 1/7, D-nya 1/7 berarti BD peluangnya adalah 2/7. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi cari yang paling kecil, gabungkan, lalu jadikan dia orang tua dari kedua simbol tersebut. Kalau pada contoh ini adalah B dan D digabungkan, jadi BD nanti orang tua dari B dan D. Nah, nanti ada simulasinya ya di seterusnya. Kemudian selanjutnya pilih dua simbol berikutnya. Nah, tadi kan sudah ada BD. Kita cari lagi simbol berikutnya. Termasuk dengan simbol baru tadi, BD tadi dihitung. Cari simbol lain satu lagi yang mempunyai peluang terkecil. Kita lihat setelah B dan D kan peluang terkecilnya adalah C ya, 2/7. Berarti ada C dan BD. Nah, jadi dua simpulnya tadi, dua simbolnya ya, ada BD dan C. Dua buah simbol kan, kita cari satu C ini dan juga BD tadi yang simbol baru yang kita buat. Ya, selanjutnya pilih dua simbol berikutnya termasuk simbol baru yang punya peluang terkecil. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis. Jadi gabungkan dua buah simbol, berarti C, BD digabung, dia jadi orang tua dari C dan orang tua dari BD, gitu ya. Kemudian cari lagi setelah itu kan ada lagi orang tua yang paling kecil adalah yang nggak ada lagi, tinggal A nih. A ini digabungkan dengan CBD menjadi orang tua dari dia kalau ini nggak ada lagi jadi akar D, jadi atas ya. Nah, nanti kita lihat. Kemudian yang keempat adalah beri label secara konsisten secara kiri dengan 0 dan kanan dengan 1. Jadi sisi kiri nanti 0, yang kanan 1. Lintasan dari akar ke daun yang dari labelnya menyatakan kode Huffman. Nah, jadi nanti setelah digambarkan dalam sebuah graf, dia menjadi sebuah kode tadi yang ini. Menjadikan ini. Nah, nanti kita lihat nih. Nah, ini contoh terakhir ya. Minta waktunya sedikit ya. Nah, mana tadi? Nah, ini. Nah, tadi kalau kenapa jadi kode 010, nah itu tadi. Nah, Bapak ulangi ya. Pertama kan kita cari dulu yang paling kecil, BD. Cari paling kecil, B/7, D/7. Nah, ini B/7, D/7. Dan digabungkan nih, BD menjadi orang tua dari B dan D. Kemudian cari lagi, setelah ada BD kita cari lagi dua buah simbol lagi. Kita dapatkan tadi C kan peluangnya 2/7. Kalau A kan peluangnya 3/7 ya. Jadi nggak bisa lebih besar ya, ada yang lebih kecil yaitu C. Lalu digabungkan C dan BD digabungkan menjadi orang tua dari C dan BD. Nah, lalu dijumlahkan jadi 4/7. 4/7 ada lagi nggak? Cari. Oh, rupanya ada A nih. A dan CBD. Jadikan orang tua dari A dan orang tua dari CBD. Nah, ini A-nya sebelah kiri, CBD-nya sebelah sini. Nah, ini jadi orang tua. Nah, lalu kalau sudah jadi seperti ini, dikasihkan yang sisi left child-nya ini 0, right child-nya adalah 1. 0, 1. Kalau yang kiri 0, 1. 0, 1. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah kode Huffman-nya udah jadi nih.
Huruf A kode Huffman-nya adalah 0, yaitu nih 0 ya. Huruf C kode Huffman-nya adalah 1, 0. Ya, C ya. Huruf B kode Huffman-nya adalah 1, 1, 0. Huruf D kode Huffman-nya adalah 1, 1, 1. Nah, ini mungkin yang materi terakhirnya ya, nggak ada lagi kayaknya nih. Nah, nanti ini ada contoh lagi di contoh lain, ini bisa dibaca, ini sama saja dengan cara tadi. Cara algoritma kode Huffman tadi ya, ini bisa dipelajari juga sendiri. Nah, ini nanti jadi kode Huffman-nya seperti ini. Nah, nanti kalau ingin latihan soal, ini silakan dicoba. Kata-kata ini ada apa dengan cinta, ini termasuk spasi ya, dengan menggunakan kode Huffman. Gambarkan pohonnya, lalu kodekan pesan dengan kode Huffman, lalu hitung rasio kompresinya. Jadi langkahnya kan tadi cari huruf A-nya ada berapa, huruf D-nya ada berapa, huruf P-nya ada berapa, dan seterusnya. Nanti hitung peluangnya, lalu gunakan algoritma Huffman tadi untuk menggambarkan pohonnya, lalu membuat kodenya, A itu kodenya berapa, lalu hitung rasionya. Rasionya itu ya jumlah bit setelah dikompresi. Kalau tadi kan jumlah bitnya 13 ya. Setelah dikompresi jadi 13. Asalnya 56 ya tadi. Sebelum dikompresi. Kalau pada contoh yang kita bahas tadi. Jadi 13 per 56 dikali 100%. Jadi itu adalah rasio kompresinya. Seperti itu. Oke, mungkin materi hari ini agak banyak ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya sebelum Bapak akhiri ya. Mohon maaf ini agak telat lama nih. Kelamaan. Atau mungkin sudah cukup. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa ya, di minggu depan kita akan melaksanakan UAS, materinya sampai kode Huffman saja ya. Ini yang selanjutnya nggak masuk nih. Jadi materinya sampai tadi kode Huffman saja. Nah, jadi pelajari sampai bagaimana, contohnya tadi ada latihan bagaimana kata-kata ada apa dengan cinta. Kalau yang kita bahas tadi kan ada pengiriman pesan A, B, C, C tadi ya, yang sudah kita jelaskan, sudah Bapak jelaskan bagaimana mengubahnya menjadi kode Huffman. Nah, nanti bisa dihitung rasionya. Nah, itu jadi ujian akhirnya adalah sampai situ saja. Dari materinya adalah ada 3 pokok bahasan, yaitu aljabar, aljabar linier ya, dan ada graf, dan juga ada pohon. Oke, baiklah. Sebelum Bapak tutup, sudah jelas semua ya? Sudah jelas? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, persiapkan UAS untuk minggu depan. Semoga bisa maksimal. Jadi pelajari saja dari slide yang Bapak berikan, tidak usah cari-cari yang lain, karena soal-soalnya pasti diambil dari situ. Persis mungkin hanya kasusnya saja yang berbeda ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.